hidup di masa di mana yang murah pun dapat terlihat mahal. Bahkan sering banyak orang tertipu, ya. Mereka bisa tukar yang mahal dengan yang murah. Nah, kalau benda ya dapat disulap sedemikian rupa sehingga customer bisa tertipu. No. Dulu kan saya mantan sales, jadi tahu bagaimana membujuk pembeli, termasuk menipunya. Pedong beli apa saja bisa cerita supaya orang bilang, oh iyo Kang, iyo pakai jo ngenipe produk. Nah, padahal segala tobo, ini cerita betul, toh. Jadi sekali lagi ya, saya kan nyendak pinjang orang bercerita, ini takut tahu. Dulu saya kerja di perusahaan water treatment itu pengelola air, saudara. Nah, jadi untuk menjaga pandangan customer terhadap produk yang kami pasarkan, orang mesti periksa dompet air. Iya Kang, aduh bayangkan keren gitu toh. Mesti periksa di lembaga yang terpercaya. Toh. Jadi selain PAM waktu itu kalau periksa di PAM lebih murah dibanding kalau periksa di ya ini mau cumu-cumu nama perusahaan. Soalnya ada 2 waktu itu yang kami sering pakai ya. Kalau periksa di perusahaan pemerintah murah ya. Jadi tuan tahu kalau ada orang periksa aja di PAM. Ada orang yang nak mau marah. Pokoknya iyo toh. Lebih soe kalau lebih penanggung jawab orang sok kasih doi. Udah langsung dia badiang pokoknya toh. Air kotor ke airnya ndak kotor ke dia cuek aja. Toh. Karena so tutu dia pemulu dengan doi. Jadi pokoknya dia iyo. Iyo, nong anak sukanya mau dapat doi. Sudah. Dan ya sudah kalau orang ambil DP air kong kotor, orang pakai apa? Ya, pakai air mineral. Toh. Sabu DP merek, kon tempel orang nama perusahaan toh, kon pi bawah. Oh. Padahal ada periksa itu air aqua. No. Masanya tidak bisa diminum ya sudah keluar kamar udah bagus bisa diminum ya bisa diminum ya ini kok nih tahu orang nggak bisa ngunipi air kasihan ada periksa tuh air di toko ini bayangkan saudara sampai sejelek itu untuk membodohi para customer. Begitu saja kita merasa diri benar tuh ya tuh tapi kira loh yang lain kan kita berdusta. Ini kan sesuai dengan ya salah-salah. Begini tuh orang dari perusahaan ajar begini jadi begini loh yang dipasarkan begitu. Tuh. Yang penting tuh lain kita nyanda jabat dusta. Baru kalau ini berdusta boleh. Begitu. Tuh. Jadi pokoknya jago ya. Kalau cuma mau bikin bodoh makanya saya kalau ketemu para sales saya so jago berjualan. Mari kita nyak mau beli, sorry. Iya, terus kan begitu. Oh, iya, aja terus terang begitu para penjual tuh. Wih, ngana so jago, pasarkan. Tuh, pasarkan produkmu, so jago ngana. Mari sorry, kita nyak beli. Orang yang mau bilang, kita enggak bisa ditipu.
Nah bayangkan saudara, kalau ini firman Tuhan, lalu ini juga dipasarkan. Supaya orang suka. Bila perlu dong bayar. Karena apa? Karena menyenangkan hati mereka. Tak iko dong mau. Mana tuh ayat ya? Akhir zaman Paulus mengingatkan lewat Timotius itu ya. Apa? Orang akan mencari firman Tuhan, berita yang menyenangkan telinga mereka ya. Kalau saudara baca terjemahan yang lain tulis gatal telinga mereka. Dorang cari itu firman Tuhan. Kelihatannya mereka, ini nih orang yang mencari Tuhan, padahal enggak. Dorang cuma cari yang itu. Mereka ini. Coba lihat. Nah, coba. Toh, ini kan bukan tapi mau toh. Ini Paulus sudah tulis pada Timotius, suruh bilang. Coba. 2 Timotius 4 ayat 3. Oke, mari baca sama-sama. 3. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru apa? Menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Kalau dia bagus tak ikut tapi mau. Lo bagaimana sih? Bukan tak ikut Tuhan mau. Orang lain mungkin sadar, ternyata begitu kok tidak bermaksud. Begini saudara, waktu saudara sedang salah, ini kan kebenaran. Kebenaran, waktu apa? Kena kepada yang salah, saudara akan dapat rasa DP sakit. Gitu. Tapi waktu saudara menyadarkan dirimu, apa? Ini untuk kebaikanku. Ini untuk keselamatan. Supaya kita berkenan pada Tuhan. Loh, jangan marah. Harusnya Tuhan tolong supaya kita jadi berkenan pada Tuhan. Begitu. Ternyata kita salah Tuhan. Tolong pak kita. Begitu. Bukan. Ini kalau mulai kumang ni pendeta ni dia. Cari-cari tapi salah. Bagaimana ini angko? Baiklah saudara. Saya juga tidak tahu ini mau mulai dari 2 Timotius 4 ayat 3. Itu tadi sobat di sini saya suruh tadi Pak Ade. Dek saya cari ayat ini, adanya tidak adanya ayat ini. Kalau mau mulai dari sini kan lo kasih biar tuh kan mau yang dinyatakan kepada saudara. Saya sampai bilang saya ya jadi penyampai firman Tuhan. Apa firman Tuhan cuma untuk saudara? Lo ini. Firman Tuhan apa? Pedang bermata dua, memotong ke depan, memotong juga ke belakang. Begitu, harus begitu. Tadi saya ingat saudara ya, tidak bisa ditahan soalnya tadi. Ya, tadi saya bikin status tadi di WA. Baru tadi lekong kita pakai bahasa Manado saudara. Karena lain kali dia dapat rasa ini bahasa Manado ini, ya karena orang kata orang Manado dapat rasa, rupadang kalau bilang dia bahasa Manado dapat rasa. Rupa rupa pas sekali begitu. Jadi tadi saya pakai bahasa Manado tadi. Umur tadi baru tadi kita tulis pakai status di WA aku pakai bahasa Manado saudara. Dan saya terkejut tadi, yang komen tadi saya lihat ibu gembala ini nyanda ada di Manado sama sekali. Jadi Bu Gem ngerti ya bahasa Manado? Dibilang ya namanya juga aku kan ada teman-teman orang Manado. Jadi ya kalau gitu ya aku ngerti. Oh ya sudah toh. Dia ini tahu bahasa Manado Mar. Kalau cuma mau baca dia mengerti. Saya lihat saudara dia langsung komen. Oh ini yang benar atau apa dia? Ini yang benar. Waspadalah. Oh bagus. Bukan orang Manado Mar, dia mengerti. Bagus saya baca dulu. Supaya saudara dapat Itu saudaranya anak buka. Sama zaman dulu ya. Waktu cuma aja pakai FB, ya baca tuh status WA. Saya enggak pernah lihat. Jadi orang sobat status namanya. Mana enggak baca kita status? Status di mana? Di WA. Ya.
Kita kok nggak panggil tanin tahu. Oh, baca yang kopi status. Nah sekarang saudara saya karena ndak ada medsos yang lain ini yang saya pakai. Oh, jadi udah pakai ini. Oh, apa dia? Mana kotek tadi? Ah ini. Ternyata betul. Ternyata betul. Semakin orang belajar sungguh-sungguh patuhan, apa? Semakin sadar orang nin tahu apa-apa tentang hidup ini, ya. Apalagi tentang Tuhan. Sedang orang hidup orang nin tahu, kon orang tidak tahu tentang Tuhan. Angkor rasa, tuh, dia boleh menjelaskan tentang Tuhan. Tunduk berlutut sana sujud pak Tuhan. Sok tahu. Itu sudah tuh. Saya dulu lihat begitu teman model. Terasa salah dia menjelaskan tentang Tuhan. Setelah sekarang kita manusia kita menjelaskan tentang Tuhan. Tahu apa kamu? Orang ini ciptaan. Orang menjelaskan tentang Tuhan. Kenapa engkau nyana ikut cara Yesus menjelaskan tentang dirinya? So tahu. Nah ini so. Semakin belajar, semakin tahu diri akhirnya. Semakin belajar, lebih banyak belajar, lebih tahu kalau orang sebenarnya nin tahu apa-apa. Orang semakin sedikit dia belajar, toh, baru mulai tahu, dia pikir semua dia paling tahu. Baru mau terangkan, sudah kita tahu. Belum terjelaskan dia sudah tahu kata dia. Sudah baku dapat orang modal begitu. Baru mau jalan, sudah kita tahu. Belum karena belum tahu, belum cerita sudah tahu. Apalagi tentang Tuhan. Sedang orang hidup, tentang orang hidup, orang nin tahu tentang Tuhan tadi orang paling tahu. Oh, saya bilang ke saudara tuh saya pernah lihat ada orang baking apa? Baking apa aku tidak nama? Oh, analogi. Ya dia baking. Dia bilang lihat ini cara suami mengenal istrinya. Kalau istri mengenal suaminya sudah. Ini kalau istri mengenal suami cuma begini tuh buku tebal. Kalau kata suami mengenal istri, tuh buku belum kelar-kelar. Dia sudah baca semua, ternyata ada yang dia nin tahu tentang DP istri. Dia sudah baca semua tuh buku tinggal begini tentang istri. Tuh, suami tetap nin tahu siapa istrinya. Semua 40 tahun kawin dia tetap nin tahu lebih istri siapa. Kong sedang angko pe istri yang semua tinggal semua 40 tahun aku nyak kenal. Kong mau jelaskan tentang Tuhan yang aku nyak pernah lihat. Ini kan manusia masa kini tuh yang sok tahu tuh. Yang biasanya modal begitu tuh nyak pernah berubah DP orang. Itu yang ngeri. Orang sekarang terlalu mendewakan pengetahuan. Hati-hati, ya. Padahal salah satu ciri akhir zaman apa? Pengetahuan bertambah-tambah. Sampai akhirnya orang berpikir dia tahu, bahkan dia lebih tahu dari Tuhan. So susah mau jelaskan ke orang begini. Kalau dia tahu, dia lebih tahu dari Tuhan, kok engkau mau jelaskan bagaimana? Mau jelaskan apa lepas dia? Dia lebih tahu dari Tuhan. Nah, kalau dia lebih tahu dari Tuhan, dia lebih benar dari Tuhan. Kok? Dan yang dibikin DP sorga di bumi. Nggak usah pergi di sorga toh. Engkau tinggal jadi bumi toh. Kurang Tuhan mau kirim api. Jago tuh. Lebih jago dari Tuhan. Coba saudara. Rupa tuh pendiri gereja setan. Memang saudara pikir dong siapa? Dulu itu Kristen. Kemudian dia rasa dia lebih jago dari Tuhan. Lihat toh, waktu setan masuk pak angko langsung dapat rasa, angko lebih tahu dari pendeta. Nah, kalau model begini, ini ciri-ciri ini apa? Ciri-ciri dari dia sudah lebih tahu dari Tuhan. Nah ini apa? Sudah tidak bisa dibilangin nih kalau model begini. Sudah tidak bisa. Dia pasti kalau dia yang langsung keluar, nyandak jalan lewat sebelah, langsung keluar.
mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Bukan untuk menjadi seperti yang Tuhan mau. Betul, dari Indonesia dia pergi di Amerika. Mau apa kata orang? Mau ikut seminar rohani. Cinta Tuhan. Kok kiapanya tidak pernah berubah DP hidup. Malah lebih hari dia lebih keras kepala. Lebih keras hati. Rata-rata saudara yang kemudian jadi penggiat ateis. Cocek. Pertama dong Kristen. Kalau yang dibawa kepemimpinan Yesus secara langsung boleh ada Yudas Iskariot. Nah, bayangkan. Ya, orang 1.200 orang. Cuma 12 orang. Orang tuh kalau kelas kecil semakin mengerti itu. Biasa kelas-kelas khusus itu tidak bisa dia 100 orang, apalagi 1.000 orang tidak bisa. Kelas kecil itu ya, kelas-kelas khusus biasanya sedikit orang. Tidak bisa banyak orang, ratusan orang tidak bisa. Itu kelas terlalu besar. Tuh. Kenapa? Kenapa Yesus mesti bilang tentang di mana 2-3 orang bersekutu asal dalam namaku? Kenapa Yesus mesti pakai 2-3 orang? Dia tidak bilang jangan bersekutu ya. Jangan bilang, oh iya Tuhan hadir di mana-mana. Jadi kita boleh berjumpa dengan Tuhan di mana saja. Jadi tidak usah pergi gereja. Tidak usah. Yesus ada kok sampai kamar. Saya bilang ke saudara, jangankan di kamarmu, di kamar kecil dia ada. Di mana dia ada? Di lubang. Kalau aku masuk lubang. Lah, Daud bilang begitu. Kemana aku bisa lari darimu Tuhan? Kemana? Dimanapun engkau ada. Di dunia orang mati engkau ada. Nah itu bayangkan. Di dunia orang mati. Yang orang hidup nih boleh pergi di sana. Tuhan tahu di situ. Di mana kita bisa melarikan diri dari dia? Tidak bisa. Tuhan ada di mana-mana. Tapi dia suruh orang bersekutu. Kau tidak bisa mempertahankan hidup rohanimu sendiri. Jangan sok jago. Tuh orang yang menjauhi persekutuan itu apa? So bersekutu dengan setan. Lain kalau dia memang ada di utang. Bayangkan dulu di daerah itu cuma dia sendiri itu Kristen. Nah sudah, salah-salah dia bersekutu dengan siapa? Tapi saudara, kalau di situ masih ada gereja, masih ada teman saudara rohani, kok kau tidak mau bersekutu, kamu sedang kesetanan. Percaya. Saya bilang ke saudara, dulu waktu Dongses ada di Talaut, gimana? Orang ada gereja, tidak ada orang pergi gereja, baru datang. Jadi saya sih loh, gabung deh orang pergi gereja. Kok kita apa sih kita bawa gitar dari rumah kok, kita tuh bawa gitar. Siapa pimpin dia? Ada dompet jemaat tidak suruh. Padahal ini tahu menyanyi. Kita tahu bagi gitar dan tahu menyanyi. Kok kita nyanyi pimpin nyanyi anda. Dorong so atur jadwal. Kok kita bagaimana? Kita pergi hadir. Gimana sih? Kok dengar orang khotbah. Itu gereja di mana saya kumpul, saya bersekutu ya. Dorong kasih berbagi pada orang mau. Kok kita masuk gereja di mana? Di situ Kayak apa? Kita khotbah terus? Enggak tuh. Karena saya takut. Takut apa? Takut tidak bersekutu. Padahal kan ada anak-anak pepapa di rumah. Tong dua yang cukup kan? 2-3 orang. Loh, nggak usah pikir aja ngoni 2 jadi dalam kamar. Ini cara saya dulu.
Jadi sekali lagi, ada. Loh, tahun 2 sungguh-sungguh ya. Saya bilang ke saudara tuh, bayangkan di rumah waktu itu, waktu tong datang itu mama pe lampu baru bikin putus. Tuh, ya. Datang apa adanya begini, kok mau bayar pakai mebel itu toh. Jadi pasang lampu botol. Kok belajar malam-malam kalau malam-malam Lana baru tidur. Sepanjang siang mana ini dia mau tidur toh. Tong antar dia bajalang. Malam-malam baru dia tidur. Jadi malam-malam tahun 2 di muka lampu botol. Napa ini dia semua jadi sampai dengan kenal pot. Memang itang semua. Ya. Tiap hari begitu saudara. Belajar saudara. Kan dulu tuh mata masih kuat. Tuh ini dengan lampu botol ini dia. Kok belajar tuh segala rupa saudara tuh termasuk buka semua tuh buku. Konton 2 belajar, duduk di lantai kamar. Aduh ini cerita sungguhan. Jadi kalau ada salah dasar ngoni pamalas. Saya cerita, saya juga alami pengalaman kehidupan seperti itu. Sekali lagi, saya punya banyak alasan untuk tidak usah belajar, ada jaga adik. Waktu itu dia baru 1 tahun lebih. Berbelajar di Lana. Dia yang orang naik kapal, dia bapak so pusing so rasa muntah, malah dia mau suka baputar. So menangis terpaksa dia bapak rasa muntah malah saya bawa putar di kapal pak dia. So mau ciri 2 dari kapal karena so pusing ya. Karena ini anak daripada dia menangis terpaksa saya baputar di kapal. Itu kan tuh anak. Kok gara-gara itu kan terus dia masuk gereja. Nah usah ada anak kalau begitu. Alasan. Dan sekali lagi saudara, dorang 3 baku ikut tuh. Bayangkan, Lana dan Vita cuma beda nyanda sampai 2 tahun. 1 tahun 8 bulan dan 2. Beda. Kok mau bagi-bagi mana? Itu kan. Bagi saya dulu anak itu anugerah Tuhan. Jangan halangi. Enggak pakai KB. Tuh, apa? Setelah pakai KB kayak 30 tuh anak. Cuma 3. Dulu itu prinsip saya, enggak ada yang boleh halangi saya loh. Anak anugerah Tuhan. Kalau dia masih mau kasih sini. Ya, memang kan ini pendeta konyol di nama. Terserah. Ngoni mau bilang apain mana-mana pangoni. Mana-mana pangoni kalau kita mana-mana petukan. Tuhan mau bikin begitu, begitu loh. Ganti orang, orang Kristen semua sudah direncanakan sampai anak direncanakan 1 saja. Jadi Kristen cuma sedikit. Siapa salah? Semua anak cuma 1. Saudara, orang mau percaya Tuhan. Sekali lagi, saya sedang bicara apa yang Tuhan ajar. Supaya saudara tahu dia mampu terhadap segala sesuatu. Ya enggak usah orang dari dong sebagus sekali tuh. Saya bilang ini air kopi. Tuh, dia malah minum susu. Air kopi kasih gimana? Mami bilang kopi terang. Anak gulojo sekali jadi ya. Salah-salahnya enggak cukup ASI. Terpaksa mami bikin kopi kok kasih minum apa? Ini bayi minum kopi. Kok makan pisang. Masih bayi. Kok kenapa DP hasil tuh? Coba. Supaya saudara tahu. So bilang dia ini pencipta. Biarkan dirimu diatur oleh Tuhan. Jangan orang atur Tuhan. Kapan kita akan menyerah dan membiarkan dia mengatur kita? Jangan sok tahu. Semakin tua saya, semakin begini. Ternyata semakin kita baca tuh Alkitab. Tuhan, ternyata begini kote tuh Alkitab menjelaskan tentang sorga. Alkitab menjelaskan tentang Tuhan, tentang Bapa, tentang Yesus, tentang Roh Kudus. Kok kita mau dengar apa? Kalau Alkitab mengajar seperti itu, harusnya saya
mengerti seperti apa yang Alkitab ajar. Nggak sama dengan apa? Para pembesar, para jagoan di luar sana ada orang yang jago. Kita mana-mana. Kalau Yesus bilang begini, kita begitu. Saya tahu dari mana? Semakin saya membaca, semakin saya membaca, semakin saya membaca, semakin saya pikir Tuhan bukan main. Ternyata Yesus seperti itu. Cara dia bercerita tentang sorga, cara dia bercerita tentang siapa Bapa. Siapa Tuhan itu? Sudah tuh. Kalau dia cerita cuma itu, ndak usah mau berusaha. Engkau mau cari tahu, kira-kira ada berapa Kang jumlah malaikat di surga? Nggak usah. Kenapa? Alkitab nggak tulis, nggak usah engkau cari tahu. Alkitab nggak tulis, orang yang paksa. Sekarang kan begitu. Kira-kira nanti di surga orang makan apa? Orang kegiatan di surga apa Kang? Apa orang cuma ibadah terus? Berarti orang pasti udang kalau di sana. Loh, ini kalau saudara baca, loh ampun, ini dibahas saudara di YouTube. So itu kenapa saya bilang ke saudara, hati-hati waktu saudara mendengar. Jangan pikir karena ini khotbah, ini firman Tuhan pasti ini. Jangan, sekali lagi. Kenapa? Karena terlalu banyak penyesatan sekarang ini. Paket Alkitab. Tapi itu diselewengkan, ikut orang pemau. Bagaimana mereka dengan berkhotbah ini mereka menjaring pendengar. Kalau menjaring pendengar berarti jaring doi. Makin besar pengaruh. Hati-hati sekali lagi. Bisa saudara akan dengar kalimatnya bagus, istilahnya khotbahnya sistematis, terukur. Sekalipun ukurannya bukan lagi ukuran firman Tuhan. Dia kalau mau bicara iman, memang betul-betul cuma iman dia bicara. Ini boleh putar ke sana, tak putar kemari. Tergantung. Yesus waktu dia mau baca cerita, dia menggunakan banyak cerita untuk menggambarkan kerajaan Allah. Bercerita tentang kobong. Orang yang bapacol mencari sesuatu di dalam tanah. Yesus bercerita. Artinya, jadi bagi saya, apalagi kalau itu cerita ilustrasi yang Tuhan Yesus yang cerita. Kok masa orang lebih jago dari itu? Kalau dia bercerita begitu, kenapa kau tidak percaya? Kerajaan Allah dan kebenarannya seperti itu. Lebih mahal dari semua milikmu. Itu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tadi orang ulang-ulang apa? Yesus tidak ada bandingannya. Tidak ada bandingannya. Tidak ada. Jadi kalau sekarang saudara mulai taruh baking sama rata, Yesus, pekerjaan, ini masalahnya orang dapat doi. Kan kalau orang dapat doi, orang nanti bisa makan. Dapat kebutuhan primer. Kebutuhan primer apa? Sandang, pangan, papan. Makan, minum, perumahan. Itu kebutuhan primer. Kalau cuma HP, motor, apalagi. Rumah lebih bagus, rumah mewah, itu sekunder. Bahkan itu kebutuhan apa? Lux, mewah.
Tuh kan begitu ya. Dulu waktu saya belajar cuma itu pelajaran ekonomi. Tuh. Primer, sekunder, baru kebutuhan luks. Oh sekarang pada orang angkatan so ada lagi satu, tersier. Kalau orang dulu kan zaman dulu, tuh. Saya kan dulu SMA 83. 83 saudara belum lahir tuh. Muda-muda belum lahir. Sudah lulus SMA. Dulu cuma itu tuh pelajaran ekonomi, cuma itu 3 itu tuh kebutuhan. Jadi kalau lux, sudah itu loh, segala oto, segala apa. Ternyata sekarang ada tuh DPK sana tuh, istana, apa sudah segala rupa pokoknya tuh, termasuk tambah istri. Tuh loh, siang tuh. Kalau rumah cuma 1, kong istri 3 bagaimana? Dorong sama baku cigi rambu di dalam. Jadi ya, kalau istri 3 kan ya, DP istana lagi 3. Tuh, supaya taruh, usahakan kasih baku jauh. Tuh. 1 di Rembokan, 1 di Tomohon, 1 di Manado. Supaya dorang jangan baku dapa. Kalau torang sotaru, jadi semua cari Yesus supaya kebutuhan terpenuhi. Ini salah. Ini salah arah. Saudara sudah dengar selalu tuh. Saya bilang apa? Kalau pelajaran begini ini antikris dia nama. Ini musuh salib. Nah, ini kalau berani orang dengar, ini pendeta mana ini? Pasti dia pendeta sesat. Angko yang sesat. Filipi 3 ayat 17 18. 78 78 17 18 itu di Filipi 3. Saudara ya. Bagus. Ini ya. Kalau model begini, ini musuh salib ini. Sekalipun apa? Aksesoris yang saudara paling suka salib. Tapi kau musuhnya. Dia mesti menjadi segalanya. Saya bilang ke saudara, kalau saudara murid Yesus bagaimana? Yesus di sana paling tinggi, Yesus. Baru yang lain. Ini pekerjaan, keluarga semuanya di sini. Sini, sampah. Ini Filipi 3. Ini kalau model begini nih, saudara rela kehilangan nyawa karena dia. Tapi kalau begini, perbandingannya hidupmu, ya ampun. Jangankan kehilangan nyawa saudara, kehilangan doi, saudara langsung lepas Yesus. Langsung lepas tuh kebenaran. Kau langsung, kalau begini, sudah lalu soy kau mang sampai hidup. Bagaimana kau bisa jadi murid Yesus? Murid Yesus rela kehilangan nyawa. Baca lagi Lukas berapa? 14 ayat 26. Coba berapa dek? Nah itu kan. Baca lagi saudara. Bagus orang hafal. Ini Yesus behot baik saudaranya main-main. Baca ulang. 3. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, atau saudara-saudara laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Kamu mesti membenci nyawamu. Ini pelajaran apa? Ini pelajaran sorga. Yesus yang bilang keluar dari mulutnya, kamu harus membenci nyawamu. Saya bilang ke saudara, masa kok Tuhan suruh membenci Bapak? Sebenarnya dia sedang meletakkan apa? Tuhan itu di atas segalanya. Dia mesti pakai kata benci. Supaya saudara tahu apa? Tidak ada bandingannya.
Tidak ada alasan. Untuk Yesus, untuk mendapatkan Yesus jangan bilang, ya tapi papa dah sakit. Tapi papanya ndak kasih. Itu bukan alasan. Jangankan cuma papa, sampai nyawamu tidak boleh jadi penghalang. Itu maksudnya. Itu sebabnya Yesus pakai kata membenci. Kalau di Matius dia pakai kata, barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku. Salah. Tapi anak cuma dia. Ini kan itu susah. Sama tuh. Mamamu memang ada berapa? Kayak banyak datang. Mama bilang kata, patamangju kata deng mama. Saudara mesti tahu ya, mau pi mall boleh baku bawa deng mama. Pi pasar boleh baku bawa deng mama. Ba uni TV boleh ba uni deng mama. Tapi kalau mau pi sorga, engkau mesti pergi sendiri. Dengar baik-baik. Semua boleh engkau lakukan dengan siapa yang dekat denganmu. Tapi untuk ke sorga, kamu harus berjalan sendiri. Kamu harus siap berjalan sendiri. Tidak boleh ada halangan. Itu Yesus. Itu bukan pelajaran ekstrim. Ini kok masuk keterlaluan. Yesus yang bilang, kecuali kalau kamu apa? So ganti Tuhan. Yesus bukan lagi Tuhanmu. Selama Yesus adalah Tuhanmu, dengar baik-baik sekali lagi. Hafal ini ayat-ayat ini, saudara. Supaya saudara nanti ulang di rumah. Bila perlu apa? Tulis besar-besar Pak angko kaca di rumah. Jadi tiap kali mengada dapat ingat. Jangan gara-gara habis bedak kau nyanda datang gereja. Habis DP garis kening, sana pakai arang belanga. Susah. Coba. Pernah ada di video? Dia kasih tunjuk ini ibu-ibu lihat napa kita gambar. Tuh, dia pakai tuh napa tuh belanga goreng di situ, kau dia ambil dia lidi, kau dia garis. Susah tuh. Aduh, so lamanya ndak pakai kutek sana. Di pintu kong angko gepe tuh kuku. Tuh, mau suka warna ungu. Itu. Gepe di pintu susah. Alasan macam-macam sekali. Tapi kuku kok so kotor sekali. Cuci. Tuh. Aduh, iyo mau cuci tuh kuku mana? Solat. Aduh. Yesus enter makang nyandak cuci tangan. Saudara coba baca tuh. Orang Farisi marah. Yesus bilang, yang menajiskanmu bukan yang masuk tapi yang keluar. Dengan demikian dia menyatakan makanan halal. Alkitab yang tulis Jadi orang kok nyandak makan itu dari haram. Mar kalau mabuk engkau iya boleh. Kalau berzina boleh. Mar kalau mau makan ini boleh. Mar kalau mau ganggu istri orang boleh. Mana ini? Kalau nonton porno boleh. Oh kita ini boleh makan ini haram. Itu tuh haram tuh yang kode baking itu. Bukan tuh makanan. Lihat saudara. Lihat ini orang kalau mau bikin tabelok tuh. Kebenaran ada saja saudara. Ada saja. Ya. Saya ingin sekali lagi. Taruh di dalam hati. Yesus segalanya. Maka kalau dia bilang akulah kebenaran. Berarti firman Allah segalanya. Jadi firman Allah segalanya bagaimana? Jadi saudara ambil itu apa? Itu Alkitab kau taruh di kepala. Begitu tuh segalanya. Kalau mati pegang bagian itu Alkitab. Bukan. Bagaimana waktu firman Tuhan segalanya? Baking tuh dia ada suruh. Itu tuh segalanya. Taati perintahnya. Itu baru firman Tuhan menjadi segalanya. Oh semua kau dia di kamar di mana semua ada ayat Alkitab. Bar pada hati tidak ada. Pada DP otaknya tidak ada tuh ayat Alkitab. Tuh cuma pada DP motor tulis. Tuh helm tulis ayat Alkitab. Tuh ayat Alkitab dia tato di tangan, dia tato di testa. Tuh tapi DP hati asal dia melanggar firman Tuhan. Coba saudara, ini yang terjadi.
adil loh. Lalu orang selalu merasa dia, kita masa musuh salib, kok bang, nggak mungkin. Belum lama saya dengar, kita ini kasih yang sangat dekat dengan Tuhan. Bagaimana itu dekat? Nggak maksud dekat itu bagaimana? Apa ada gambar Yesus kalau dia taruh di CI itu bagaimana? Atau kalau dia mau tidur dia peluk Yesus pegambar, jadi dekat dengan Yesus. Kalau malam-malam dia peluk Yesus pegambar. Maka kalau pagi-pagi dia peluk tuh orang pe istri. Gitu. Semua tuh Tuhan larang, itu tuh dia baking. Tapi merasa dia dekat dengan Tuhan. Waktu pikiranmu saja sudah seperti itu, kamu bukan muridnya. Bagaimana mungkin kamu berpikir kamu dekat dengan Tuhan? Ada lagi, belajar untuk menghabiskan waktu. Apalagi kalau lagi libur, belajar menghabiskan waktu dengan firman Tuhan. Belajar menghabiskan waktu dengan firman-Nya. Ada firman Tuhan bagus, dengar. Ini semua tuh Tuhan bilang jangan, itu semua yang dia ini. Jadi dia bingung toh waktu bilang di sorga cuma ibadah terus. Saya masalahnya tidak pernah baca Alkitab, kan tulis tentang sorga masalahnya. Yohanes misalnya lihat langit terbuka, kan dia lihat sorga. Dia begini, maka aku melihat Gabriel sementara mengetik di laptopnya. Mikael sementara pegang sementara sibuk, pantas ketika kita panggil dia nyandak menyawa dari dia sementara sibuk dengan HP-nya. Begitu? Tidak ada selain yang ditulis dalam Alkitab. Itu tuh sorga. Malaikat-malaikat menyanyi, memuji Allah, kudus, kudus, kudus. Itu yang digambarkan di sorga. Jadi waktu di bumi kau tidak suka dengan ibadah, ya jangan mimpi masuk sorga. Justru waktu membayangkan, di sana orang menyanyi sunyi berhenti. Oh Tuhan, tempo apa kita mau sampai di sana? Memuji Yesus selamanya. Kapan itu saya ingat, kan semua tahu tuh pasti itu lagu Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus. Itu kan penulisnya DP nama Fanny Crosby. Fanny Crosby ini terlahir sih baik-baik ya. Tapi kemudian waktu dia kira-kira masih bayi kalau tidak salah. Dia sakit lalu matanya rusak. Jadi dia kehilangan penglihatan. Itu Fanny Crosby. Kemudian dia bertumbuh, ini perempuan ibu-ibu ya. Dia bertumbuh dan memiliki talenta sebagai penulis lagu. Lagunya mungkin ribuan jumlahnya. Bukan mungkin, ribuan jumlah yang Fanny Crosby tulis. Salah satunya adalah itu. Ya, itu aku bernyanyi bahagia. Sebenarnya kalau saudara dengar bahasa tulisan aslinya bukan aku bernyanyi bahagia sebenarnya. Ya. This is my story, this is my song. Ini kisahku, ini laguku. Praise my Savior, itu kan. Itu. Jadi memuji Yesus sepanjang hari. Itu lagunya. Sebenarnya ya cuma ya begitulah. Kan kalau mau terjemahkan lagu saudara memang susah kalau mau persis DP kata-kata. Karena kan ini kan mesti tepat DP ketukan. Jadi suku kata mesti tepat begitu. Ini apa boleh buat itu ya. Paling tidak lari dari maksud dari si penulis lagu gitu. Nah, yang menarik adalah
Fanny Crosby pernah diwawancarai semasa dia hidup. Dia diwawancarai dan orang yang mewawancarai dia usil, tanya begini, "Ibu, seandainya kamu mendapatkan kesempatan kedua untuk lahir kembali, bukan lahir baru maksudnya, toh, tapi seandainya kamu maksudnya, dapat kesempatan dilahirkan kembali, toh, kira-kira kamu memilih jadi seperti siapa?" Lalu mereka tidak pernah menduga jawaban Ibu Fanny Crosby. Dia bilang apa? "Seandainya aku memiliki kesempatan untuk dilahirkan lagi, aku akan memilih menjadi orang buta." Hah? Orang kaget. Hah? Masa? Dia bilang, "Ya. Setelah saya buta, saya kemudian sadar. Saya semakin menyadari keindahan Tuhan justru karena aku buta." Jadi seandainya aku dilahirkan kembali, kita memilih kita jadi buta. Semakin saudara mendekat dengan Tuhan, semakin saudara tahu ternyata hidup ini cuma ada nilainya waktu Yesus mau hadir dalam hidupmu. Waktu dia menjadi lagumu. Dan ada lagu lain yang aku suka. Tadi Vita putar tuh lagu Natal. Bagaimana aku DP judul? Only one king became a baby. Dia bilang, itu lagu tadi begini. Terlalu banyak bayi yang kemudian menjadi raja. Jadi nggak heran kalau ada bayi dilahirkan kan pasti bayi. Menjadi raja nggak heran. Karena memang semua raja dimulai dari bayi. Tapi cuma satu raja yang bersedia menjadi bayi. Raja Yesus. Raja sorga yang turun ke bumi. Lahir jadi bayi. Itu tuh Yesus. Itu tuh Natal. Waktu orang menyadari betapa luar biasanya Allah kita. Dengan pikirannya, dengan hikmatnya, dengan keputusan-keputusannya. Kong, orang lebih percaya, orang lebih mau. Kan harusnya dipertanyakan. Ada apa dengan dirimu? Kok bisa kau tahu menyebut Yesus itu Tuhan, tapi engkau lebih percaya, engkau berpikiran. Kau lebih percaya rencanamu, pilihanmu, cara hidupmu. Salah-salah, kita memang sebegini dari dulu. Loh, kamu bukan murid Yesus. Dan seperti saya selalu bilang, jangan mimpi masuk surga. Hele mimpi ini boleh. Kalau di sini selalu ini diulang. Di sini tidak ada ya. Bukan semua orang Kristen boleh masuk surga. Saya tahu dari mana? Yesus yang bilang. Apa? Matius 13. Apa? Banyak orang berjuang. Matius 13 atau Lukas 13? Lukas 13 ya. Banyak orang berjuang. Masuk lewat pintu yang sempit. Cuma sedikit orang yang mendapatinya. Yesus yang bilang. Dia bernubuat. Banyak orang, semua orang Kristen semua suka masuk surga. Nggak usah orang Kristen. Hele para penjahat, pembunuh, pezina sana, perampok. Coba tanya. Pasti siapa nggak ada yang jaga suatu pintu surga? Memangnya mau bilang kita masuk neraka? Mana-mana ketuk Tuhan. Kalau ketuk dia mau kasih masuk ketuk kita di surga, kan ketuk bilang apa? Semua orang suka masuk surga. Tapi tidak banyak orang yang memperlakukan surga sebagai surga.
Banyak orang suka sorga, tapi tidak semua orang hormat kepada pemilik sorga itu. Ternyata ada peraturannya. Tuh. Dan sekali lagi, orang tidak bisa berdalih. Kenapa? Peraturannya ada. Ada di Alkitab. Dan kalau di sini diulang terus. Supaya saudara apa? Tidak cuma datang ibadah, tapi pulang sobuyar sama. Ternyata boleh kok teh. Tidak ada ya. Di sini tidak pernah begitu. Tidak pernah. Tidak pernah. Hanya karena semua orang bilang itu betul, tidak berarti itu menjadi kebenaran. Semua orang bilang itu betul, tapi kalau saudara baca ternyata Yesus bilang lain. Taruh di dalam hati, ini kebenaran, bukan orang pesuara. Oh, kalau orang sekarang kan suara terbanyak yang orang dengar. Kalau saudara baca Alkitab, bukan suara terbanyak yang menentukan kebenaran. Yesus adalah kebenaran, suaranya adalah kebenaran. Gitu. Bukan salah-salah. Semua kumang pendeta bilang begitu. Gimana? Pendetamu apa penulis Alkitab? Dia cuma baca Alkitab. Dia boleh ajar salah enggak? Terlalu banyak orang ajar salah soalnya. Kalau begini caranya, saudara Elia, kalau Yesus sama tinggi dengan pekerjaanmu, Yesus sama tinggi dengan uangmu, Yesus bukan Tuhan. Kapan Yesus jadi Tuhan? Waktu Yesus termahal di hidupmu. Lebih mahal dari apa, Sus? Lebih mahal dari engkau punya nyawa. Bukan cuma lebih mahal dari engkau punya harta. Dia lebih mahal dari nyawamu. Sadarkan dirimu, saudara. Jadi sekali lagi, waktu saudara mulai menempatkan Tuhan sederajat dengan acara-acara yang lain, hati-hati. Kamu sedang dipengaruhi setan. Ya. Tidak ada ampun untuk itu. Tidak ada ampun untuk itu. Kenapa? Karena selalu di sini diulang. Alkitab ditulis berulang kali. Ditulis berulang kali. Itu perkataan Yesus. Yang kemudian apa? Dijelaskan oleh para rasul. Kong saudara mau berkelit bagaimana? Tidak bisa. Tidak bisa berkelit. Nanti waktu itu saudara akan dengar dia bilang apa? Undur pembuat kejahatan. Ya. Yesus jawab, coba ayat 22 kan? 22. Coba saudara lihat. Ini cara Yesus menjelaskan bagaimana ke sorga. Apa? Yesus berjalan keliling dari kota ke kota, dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Kong. Sementara berjalan ini kan cara Yesus lihat. Nggak usah. Orang dengar dulu ucapan selamat datang, nggak usah. Tuhan sudah hadir, biar dia bicara. Orang terlalu banyak tuh. Karena mau menyenangkan hati wali kota, hati gubernur, akhirnya orang yang baking Tuhan mau. Apa? Seorang yang berkata kepadanya, ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Ada tanya langsung Pak Yesus, Tuhan, apa cuma sedikit yang mau selamat? Bukankah dia maha kuasa? Dia sangat mengasihi. Dia tidak datang untuk menghakimi. Iya, kong dang apa? Kong angko so baca ndak? Semua DP kata-kata. Kalau belum baca jangan so tahu. Lalu terhadap pertanyaan tadi, ini Yesus punya jawaban. Apa? Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, bayangkan. Kepada orang-orang di situ ini Yesus punya jawaban. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Siapa Tuhannya nak baking luas tuh pintu? Siapa kok dia bikin sempit? Bukankah dia maha kuasa? Supaya katun orang kan, jadi lebih gampang mah daripada katun orang masuk neraka.
Duh katuun. Coba katu Tuhan katu bikin katu lebih gampang katu masuk surga. Supaya katu orang banyak orang katu masuk surga. Kenapa Yesus ini Raja Surga yang bilang? Hah? Berjuang untuk masuk, kenapa? Karena pintu itu sesak. Lalu, sebab aku berkata kepadamu, Yesus bilang, apa? Banyak orang akan berusaha untuk masuk. Semua orang suka masuk surga. Tetapi tidak bisa. Kenapa? Karena orang akan mengeluh. Ini pintu terlalu sempit. Ini kok mangsa keterlaluan. Oh, angko dang yang mau atur Tuhan. Dia bilang untuk ke surga pintunya sempit. Tuh, sana kalau mau suka pintu yang luas, sana pindah neraka. Yesus yang bilang. Tuh. Kalau mau ke neraka, ya. Nyana ada peraturan, semua boleh. Kalau mau ke surga banyak peraturannya. Jangan biarkan apa? Ada yang menyamai Yesus di hatimu, di pikiranmu, dari cara hidupmu. Kau memperlakukan Tuhan sama dengan kau memperlakukan temanmu. Nah ini. Berarti Tuhanmu sebenarnya adalah dirimu sendiri. Hah? Kalau bukan temanmu, Tuhanmu, kamulah Tuhan atas dirimu. Bukan Yesus Tuhanmu. Kalau Yesus adalah Tuhanmu, biar sapa toh. Jadi kalau mau sambayang ya saudara kalau saudara telepon sesnya ada angka, oh iko ingat berarti dia ada sambayang. Dari itu bikin mati tuh, ini boleh orang masuk. Gitu. Aduh, kenapa dia mau kasih doi? Bilang pada dia buang gitu doi. Binasalah kiranya uangmu dengan engkau. Gara-gara doi itu, kok kita semua abaikan itu Tuhan. Abaikan perasaannya. Nah, ini lagu tuh ada lagi tuh kapan? Tadi malam bahas status baru tadi malam deh. Ya, karena adik so putar tuh lagu. Saya rupa so lama sebenarnya tak tahu tuh lagu tuh. Cuma hanya terlalu kira yang DP kata-kata. Oh, tuh apa? Please forgive me. I need your grace to make it through. All I have is you at your mercy. Please forgive me. Tuhan, ampunilah aku. Aku perlu anugerah-Mu untuk berjalan. Berarti seperti maumu. Karena Tuhan, yang aku punya cuma Engkau. Saya suka dia berkata-kata, until my dying day, help others find the way. Jadi sampai hari matiku tiba, tolong aku. Untuk paling tidak, biar cuma satu orang Tuhan. Paling tidak ada seseorang yang aku bisa tunjuk. Ngana mau masuk surga? Sana. Iko Pak Yesus. Tolong aku Tuhan. Sampai kita mati. Kiranya aku dapat membuat ada seseorang. Biar cuma satu aja Tuhan. Biar cuma satu. Mari gara-gara lihat. Aduh, bagi itu tuh pendeta Ronape. Cara memperlakukan Tuhan Kak. Oh Tuhan. Dia kan orang. Dia nyak turun dari sorga. Maka kalau dia boleh baking begitu. Memperlakukan Tuhan seperti itu. Berarti kita sama dengan dia kan orang sama-sama orang. Kalau dia manusia biasa. Dan dia bisa memperlakukan Tuhan seperti itu. Kenapa aku tidak? Itu lagu doh. Ini kalau DP lagu DP. Tadi saudara baru tadi leh. So lama setahu tuh lagu. Baru tuh tadi kita patahkan saudara. Ini lagu tadi tuh. Please forgive me itu. Ya. Saya jadikan lagu penyembahan saya tadi. Nggak bisa tahan saudara doh. Tadi saya ulang terus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan ya. I can't believe. Gimana?
Rasanya aku tidak percaya. Mengapa Tuhan yang sebesar itu mau mengasihi aku seperti itu? Mau menghabiskan waktunya untuk urus pak kita orang yang tahu diri. Tuh bahasa Manadonya. Kita ulang kalimat itu. Ulang. Oh Tuhan tolong buat aku sadar. Benar-benar Engkau luar biasa. Engkau sangat ekstrim mengasihi aku. Lalu seberapa besar nilaimu di hidupku Tuhan. Jangan biarkan ternyata tanpa aku sadar Engkau menjadi barang murah pada perlakuanku. Padahal Engkau dihormati di sorga. Di bumi masih banyak orang yang tidak hormat kepadamu. Tapi aku tidak mau ada dengan kelompok yang seperti itu. Bagiku, tolong aku Tuhan. Engkau segala-galanya. Ingatkan aku. Dan tolong sampai hari matiku tiba. Engkau segala-galanya. Perkataanmu termahal. Pikiranmu segalanya. Maka harusnya engkau menjadi segala-galanya dalam hidup. Apapun yang kau mau. Harusnya aku berjawab. Selalu responku satu. Bagiku engkau segala-galanya. Coba ayat itu lagi coba. 1 Petrus tadi kan ya? 1 Petrus 3. 1 Petrus 3 tadi. Ayat 6. Petrus 2. Petrus 2 deh. Ayat 6. Boleh deh ayat 6, ayat 6 sayang. Supaya mengerti. Lihat. Coba baca sama-sama. Sebab ada tertulis dalam kitab suci. Apa? Sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih. Sebuah batu penjuru yang mahal. Batu penjuru. Dan siapa yang tidak percaya, siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Ini Yesus ya berarti. Jadi batu penjuru, batu yang terpilih itu Yesus ya. Kali lagi. Ayat 7, perhatikan. Apa? Karena itu bagi kamu yang percaya Yesus itu mahal. Ulang. Bagi kita yang percaya Yesus harus jadi batu yang termahal. Tidak ada yang sama mahal dengan dia ya. Jadi ini mau gimana? Orang mau dapat batu yang termahal. Orang mau makan cola. Ini juga makan cola. Gimana sih? Coba saudara. Itu sama dengan apa? Tukar emas dengan pasir. Tapi orang sekarang kan begitu. Orang rame-rame, orang makan pisang goreng. Enggak saudara. Baku dapat yang Yesus batu yang termahal. Kalah serunya dengan makan pisang goreng colo-colo dabu terasi. Coba. Ini orang Kristen yang mau masuk surga. Dulu orang sementara makan pisang goreng kok katu dia mati dulu. Mereka tuh orang sementara katu menyanyi. Yesus yang termanis buat jiwaku sambil apa? Sambil kunyah-kunyah tuh pisang goreng. Kalau nyada ada ibadah boleh. Ada ibadah dan kau menolak ibadah. Untuk sepiring apa? Pisang goreng. Tuhan tolong. Kalau pisang goreng nih boleh dang. Mar kalau dang mau tanda tangan proyek dang gimana? Coba tuh orang kan begitu tuh. Kalau aku dapat yang pimpro dang bagaimana? Mana aku lebih berarti? Aku dapat yang pimpro atau aku dapat yang Tuhan? Yang menentukan hari hidupmu.
Yang menentukan sampai di titik mana kau hidup. Gimana sih? Bagaimana kalau sementara baca cerita dia pimpro angko kok mati? Ini boleh mati so? Jangankan angko pimpro boleh mati. Jangankan cuma kok pimpro. Dia ini tahu kesehatan. Oh ya. Kalau dokter dang dia mati. Supaya kau tahu. Hidup ini di tangan Tuhan. Dengar pada dia. Saudara malah ikut tuh orang peaturan. Ikut Tuhan peaturan. Itu tuh dia nama iman. Lalu mesti dibuktikan dengan apa coba? Saya yang berdiri di sini ini jadi saksi hidup untuk saudara. Mau minta bukti apa coba? Sebilang akan kita ini Riki belum mati karena saya sampai berpikir Tuhan belum kasih kita mati. Kenapa? Karena orang selalu lebih percaya manusia sekarang daripada percaya Tuhan. Jadi Tuhan dia belum kasih nih, ini barang 300 tahun baru mati. Kalau Tuhan belum datang. Masalah tuh. Kenapa? Orang selalu lebih percaya orang yang bilang. Manusia yang bilang, begini mesti begini kok begitu. Manusia kan berpikir, kenapa? Dia paling mahal. Ada satu saudara toh. Boleh deh engkau taruh terserah lah. Taruh atau sudah jo. Itu saya biar coba dia. Saya masalahnya baru terkejut saudara. Ada lagi deklarasi baru. Tuhan tolong. Kenapa kok ini sudah lebih aneh. Makin hari masuknya itu yang orang suka. Apa deklarasi baru? Saya baru terkejut baca. Pakai ayat masalahnya. Jadi orang yang nyanda hati-hati. Wih ini ayat Alkitab. Tuh baca. Hagai 2 ayat 8. Bagus. Udah lihat. Hagai 2 ayat 8. Nah, orang kan dia baca soalnya kasihan. Baca coba. Apa? Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Jangan Tuhan punya tuh emas, Tuhan punya tuh perak. Dia gabung dengan Lukas 15. Ini sudah ingat semua soalnya. Lukas 15 ayat 31. Ini cerita anak yang hilang ya. Anak yang hilang ini anak sulung. Anak sulung yang bersungut kepada papanya. Karena tuh papa so bikin pesta apa tuh anak hilang itu toh. Jadi itu yang sulung bilang, ya, papa, kita dan papa terusnya tidak pernah bikin sakit hati, yang tidak pernah tinggalkan rumah bapak, kongki apa dang, yang tidak pernah bapak bikin pesta apa kita, kong ayahnya bilang apa? Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Ini segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Tadi Tuhan bilang apa? Kepunyaanku perak, kepunyaanku emas. Kalau segala kepunyaan Tuhan, berarti tuh orang punya semua tuh emas dan perak. Tahun 2 bapak cerita itu kong. Berur bilang ya. Berarti kalau Tuhan cuma punya perak dan emas, semua kalah apa setan. Karena setan waktu mencoba Yesus, setan bilang apa? Tunduk kepadaku maka dunia dan kemegahannya aku beri kepadamu. Bukan cuma perak dan emas. Setan bilang, kita punya semua di dunia. Semua kalah kau tidak terempet Tuhan. Kalau dia cuma punya emas dan perak. Ini deklarasi baru ya. Saya terkejut. Ini kalau mau bilang itu di pendeta, saudara mau bingung. Ini pendeta yang saya bilang ke saudara, DP penonton jutaan orang di YouTube. Kepunyaanku perak, kepunyaanku emas. Kong orang sudah, Tuhan kalau begitu kepunyaanmu adalah kepunyaanku. Maka kalau engkau punya semua perak dan emas, Tuhan, semua kaya kita sebentar malam. Semua perak dan emas,
Semua berarti Tuhan punya. Waktu saudara lihat baku dapat yang orang yang pakai emas, saudara buka, tak punya itu. Tapi Bapak punya. Saudara dong semua mesti masuk penjara, bangko. Saya bingung. Ini orang-orang yang deklarasi seperti ini, apa orang yang tidak pernah baca Kisah Rasul pasal 3. Tadi kan Hagai pasal 2 ayat 8. Dan Lukas 15, itu perumpamaan yang Yesus cerita. Sekarang saudara baca Kisah 3 ayat 6, Petrus bilang apa? Petrus berkata, apa? Emas dan perak tidak ada pada aku. Petrus kata siapa Petrus? Petrus kata siapa? Petrus pemimpin para rasul. Kong Petrus emas dan perak tidak ada. Kong sekarang angkot ya. Mas dan ngoninya tidak baca nih dia. Paulus tidak pernah bilang emas dan perak semua suatu orang punya. For orang apa? Emas dan peraknya tidak ada arti. Yang paling mahal Yesus dan kerajaannya. Kalau orang salah mengerti Alkitab, orang akan bilang itu yang paling mahal. So bilang akang, yang ada 4 orang itu yang termahal. So itu mengapa perjumpaan dengan Tuhan tidak boleh kau bandingkan dan setarakan dengan perjumpaanmu dengan yang lain. Coba kok saudara sekali lagi. Kalau seandainya saya juga berpikir seperti itu, ya tidak ada khotbah malam ini, tidak ada. Seselama berhenti. Pendeta gereja lain so tutup, orang Natal kan sudah di bulan November, artinya so libur orang sekarang. So tidak usah ibadah. Cari jo emas dan perak kong baking cookies daong. Cuma itu kan tuh hidup tuh kalau Natal tuh, cookies daong, cookies korma, cookies apa leh? Habis itu ya, kita pe gula darah so naik, susah. Ini manusia kan, keterlaluan sekali. Kolesterol so naik, kasihan. Sudah semua pokoknya, semua dong so minum semua. Coca-Cola, sudah pokoknya habis pokoknya. Habis tuh, so nyanda datang ibadah dari. So libur orang so kelar itu Natal. Oh kasihan. Nanti orang masuk kalau so kuncikan. Oh kasihan. Semoga engkau masih hidup. Karena sedikit juga orang yang mati tanggal 24 Desember. Coba ya. Baru tadi malam berapa orang yang mati tadi malam? Kecelakaan tadi malam dan berapa orang yang mati? Ada yang tahu? Coba. Berapa orang mati sekaligus? Coba toh. Karena apa? Balap liar itu. Katanya ada anak leleko yang mati. 2. Oh ada tawuran. Oh jadi itu bayangkan. So bakal lain itu. Belum berikin Natal saudara. Oh tabrakan. Tuh. Orang masih kecil-kecil. Boleh mati. Oh saudara doh. So terlalu apa tuh orang ini dia? So terlalu bodok. Ini lagi saudara. Jangan biarkan, jangan mau setan membodohi kita. So cukup dulu dia bikin bodoh Pak Adam dan Hawa. Kok dia cara bikin bodoh bagaimana? Alkitab udah tulis. Dia cara bikin bodoh Pak Esau udah tulis. Setan cara bikin bodoh Pak Simpson ada tulis. Cara bikin bodoh Pak siapa deh? Istri Lot ada tulis. Siapa deh? Yunus ada tulis. Ada tulis semua. Kok orang dia masih boleh bikin bodoh lagi? So terlalu bodoh angkau. Ya kan? So tahu setan itu kasihan. Biar dapat lihat. Kita kok belum pernah biar didoakan, malah kita belum pernah kok mang dapat rasa berkat seperti ini. Apa yang kau sebut berkat apa? Membuat Yesus tampak murah. Itu yang kau sebut berkat. Kalau itu berkat, kau akan melihat Yesus semakin mahal. Itu baru berkat. Apapun yang datang padamu,
Yang membuat Yesus tampak murah. Yang membuat perjumpaan dengan Yesus tampak murah. Yang membuat ketaatan kepada Yesus tampak murah. Itu bukan berkat. Itu kebinasaan. Hanya karena itu uang banyak. Jangan berpikir itu berkat. Kalau itu membuatmu terjerat kepada dosa dan meremehkan Tuhan, saudara, itu bukan berkat. Itu setan pekerja. Maka kalau nyanda begitu, orang mau hidup bagaimana? Itu. Kok kita yang hidup bagaimana? Hah? Udah sekarang saudara lihat, so model begini nih gereja. Oh, zaman dulu. Coba, ini anak-anak masih kecil. Kok mau hidup bagaimana, orang? Kok ada hidup dengan cara apa? Kok cuma mengandalkan Tuhan. So model begitu sakit lagi. Coba. Kok mau hidup bagaimana? No, ini semua orang so hidup semua. So besar, so dewasa semua. Coba kau saudara. Orang sekarang kandati. Oh, itu orang mau cari hidup. Cari hidup itu cari Tuhan. Itu tuh cari hidup. Kalau kamu mengidentikan, mendefinisikan cari hidup itu dengan definisi yang berbeda, kamu sedang ditipu setan. Apapun milikmu, itu tipuan setan. Kayaknya laku buat begini tuh, ada laku. Tapi sekali lagi saudara, kayaknya setan udah mati. Tuhan tolong kasih, tolong jaga hambamu sampai hari terakhirku. Hanya aku tetap terjaga dalam hadiratmu. Engkau tetap termahal dan segalanya dalam hidup. Ada lagu tua ya, yang saya terkejut saudara. Ternyata itu diterjemahkan dari lagu bahasa Inggris kote. Ya, ini tahu kalau Om O tahu lagu apa? Melayani Yesus bertambah manis. Lebih ku cinta dia, lebih kasihnya. Tiap hari seperti surga di hatiku, melayani Yesus bertambah manis. Begitu kayaknya saudara ya. Itu ternyata ini kote terjemahan lagu bahasa Inggris ya. Dulu saya masih ingat kalau oma-oma semua menyanyi di muka, dulu semua menyanyi lagu itu. Apa? Semakin aku melayani Yesus, semakin manis rasanya. Berjalan dengan dia, makin hari makin manis. Dia termanis dalam hidupku selama-lamanya. Sekali lagi ya, kalau mulai dapat rasa itu manis di tempat lain, coba dalam nama Yesus, setan pergi ngana. Belajar untuk mengusir setan. Belajar untuk melawan dirimu sendiri. Melawan dagingmu. Siapapun yang membuat Yesus jadi tawar, itu pasti setan. Semua dapat lihat. Tuh keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Dalam nama Yesus. Tuh setan pigingan. Tuh. Yang ada tampak. Engkau di sini. Kalau baca cerita emas, baca cerita perak, baca cerita harta, cuma itu yang menyenangkan telingamu, kau sebenarnya sedang ditipu setan. Dan kalau kurang itu, tuh sespehot di sini, pindah aja. Lebih saudara jangan masuk gereja sini. Kalau di sini cuma bagaimana cara mendapatkan uang, bagaimana cara jadi kaya, nggak usah dengar kita buat pada usah. Dan sana banyak yang begitu. Kalau di sini tidak laku yang begitu, tidak laku. Kenapa? Bagi saya Yesus mahal. Bukan cuma mahal, dia termahal. Gitu. Jadi kalau saudara mau dengar Yesus termahal, datang sini. Mari kalau saudara mau dengar itu doi sana lebih mahal, no pergi di sana. Jangan datang dengar sini. Karena saudara yang minta itu saudara termahal. Ini saya selalu bilang, kenapa? Ini saya tadi sudah baru berdoa lagi, Tuhan tolong. Kalau engkau mencintai jiwa-jiwa,
jangan biarkan aku tidak mencintai mereka. Tapi caramu untuk mencintai jiwa-jiwa bagaimana? Memberitahu kebenaran. Walaupun akhirnya dengan memberitahu kebenaran orang sakit hati. Kita mau bilang apa? Beritahu hidup kudus dan orang yang mau dengar. Bagaimana? Mau bilang apa? Lalu saya akan benarkan najis begitu? Saya bilang akan biar jauh lebih ini gereja kosong. Iya saudara. Kalau akhirnya saudara, ses protes ses. Saya tidak dapat balai ses. Dan tidak usah protes, aku langsung berdiri kon tinggalkan gereja ini, tidak usah lama-lama. Ya, tidak usah protes keluar jo. Kenapa? Karena kita nggak mau dengar Pak Anggo. Karena dia adalah hidupku. Jadi kalau saudara masih rasa masih ada hidup dengan cara yang lain, no pergi jodoh. Kenapa kau umpat tangan di sini? Kalau di sini, orang hidup cuma Tuhan. Kalau bagi saudara, apa? Makan mie masih lebih enak daripada makan firman Tuhan. So salah kau udah masuk sini, salah. Salah.